Salam sejahtera bagi kita sekalian dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Shalom, damai di hati. Hari ini Selasa 5 April 2022, kita bersyukur kepada Tuhan boleh dibangunkan dan mempersiapkan diri untuk beribadah kepada Tuhan. Lewat ibadah suara Fajar Sion saat ini, marilah kita memuji Tuhan, mengawali ibadah ini Jemaat nomor 19, Tuhanku Yesus. Tuhanku Yesus, Raja alam raya, Allah dan manusia, Kau ku kasihi, Kau junjunganku, bahagiaku yang bakal. Mari kita berdoa. Lewat tuntunan Toa Gereja Gemim Sion Madidir Ure dan juga secara live streaming di akun Facebook Jemaat Sion, maka kami sebagai jemaat-Mu ya Tuhan, yang boleh mengambil bagian dalam persekutuan yang beribadah di pagi hari ini dari rumah masing-masing, tentu menjadi bukti nyata bagaimana Tuhan Allah yang sudah menolong menyelamatkan kami umat-Mu mengucap syukur. Karena itu Engkaulah ya Tuhan yang akan menyertai kami dalam peribadatan ini yang kami alaskan di dalam nama-Mu, ya Tuhan Allah yang adalah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Karena itu ya Tuhan, Engkau tahu dan mengenal siapa kami. Lihat dan tilik kami serta baharui dalam segala kelemahan dan keterbatasan kami. Kami sering melakukan hal-hal yang tidak berkenan kepadamu, maka ampunilah kami, sehingga layaklah kami dalam persekutuan yang beribadah ini, terlebih dalam kebenaran firman Tuhan yang akan kami baca, dengar, renungkan, akan tetap tinggal diam dalam hati kepikiran kami, bahkan berbuah dalam perkataan, perbuatan yang menyenangkan hati Tuhan. Berfirmanlah kepada kami ya Tuhan, kami siap membaca, mendengar, merenungkan, serta melakukannya di dalam kehidupan kami setiap hari. Di dalam nama Tuhan Yesus ini kami yang berdoa. Amin. Ibu Bapak, Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, kita akan membaca firman Tuhan pada hari ini terambil dalam Injil Markus pasal 15 ayat 3 sampai ayat 5. Mazmur Markus pasal 15 ayat 3 sampai ayat 5, firman Tuhan tertulis seperti ini. Lalu imam-imam kepala mengajukan banyak tuduhan terhadap dia. Pilatus bertanya pula kepadanya, katanya, "Tidakkah engkau memberi jawab? Lihatlah betapa banyaknya tuduhan mereka terhadap engkau." Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawab lagi, sehingga Pilatus merasa heran. Demikianlah firman Tuhan. Tuhan memberkati pembacaan firman yang suci dan kudus ini. Amin. Saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, bagian bacaan Alkitab Injil Markus pasal 15 ayat 3 sampai 5 menunjukkan kepada kita bagaimana Tuhan kita Yesus Kristus
dalam keadaan diamnya, tetapi dengan percaya diri, dengan penuh kesabaran, otoritas keilahiannya di hadapan Pilatus sangat nyata. Sekalipun Yesus diam ketika imam-imam kepala menyampaikan berbagai tuduhan, bahkan di sini Pilatus pun sangat heran akan keadaan dari Tuhan Yesus yang tidak bersuara. Nah, di sini menunjukkan bahwa Yesus tidak membalas perilaku kejahatan yang dilakukan oleh mereka yang menuduh dia. Walaupun ia dihina, dicemooh, didakwa dengan alasan-alasan yang tidak benar, Yesus tidak berusaha membela diri. Bukan berarti dia salah, bukan berarti dia kalah, tetapi di sini kuasa Tuhan terus bekerja sehingga nyata bahwa dalam sikap yang penuh ketaatan yang ditunjukkan Yesus, ia tetap setia dalam rangka menanggung segala penderitaan yang sebenarnya itu adalah bahagian saudara dan saya. Dalam bagian firman Tuhan ini kita tentu bisa mempelajari ada suatu peribahasa diam itu emas. Maka di sini mau menunjukkan kepada kita dalam ketekunan dan kesabaran, maka kita akan cepat mendengar tetapi lambat untuk berkata-kata. Dengan hikmat Tuhan kita akan merenung-renungkan apa yang kita dengarkan, apa yang kita lihat, dengan tentu hati nurani yang suci di dalam Tuhan. Kalaupun ada orang yang mungkin menghina, meremehkan, dan tidak menghargai kita, marilah kita ada dalam posisi dengan tidak memberontak, bahkan tidak membenarkan diri. Mari kita mencontohi yang Tuhan Yesus nyatakan. Ketika dia diam, dia tetap berdoa. Dan ini pun mau memfokuskan hati dan pikiran kita hanya kepada dia. Dia yang sudah menderita, dia yang rela sengsara, yang semuanya ia lakukan dalam mewujudkan ketaatan yang paripurna, dan dilakukan ini dalam kebenaran dan kuasa Allah menjadi sempurna yang dinyatakan bagi kita orang yang percaya. Mari saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, kita tetap memohonkan kuat kuasa Tuhan tetap diberikan kepada kita dan memampukan kita untuk tetap menyatakan hidup di dalam kebenaran, hidup yang berupaya menunjukkan apa yang Tuhan kehendaki. Maka Tuhanlah yang akan terus bekerja dan berkuasa atas hidup kita, dan kita mampu mempersembahkan kehidupan ini, apa yang kita lakukan sebagai suatu bentuk persembahan hidup kita yang kudus dan berkenan hanya di hadapan Tuhan. Tuhan memberkati saudara dan saya dalam firman-Nya yang sudah kita renungkan di saat ini. Amin.